balik lagi di Multi Only di mana kita bahas Gundam suka-suka, dan kali ini kita akan review si HG Rising Freedom Gundam. Nah, ini dia si HG Rising Freedom Gundam. Nih harganya masih gorengan. Gue beli ini di bulan April 2024 ya. Dan gue beli di harga 450 ribuan. Yang aslinya sebenarnya mungkin di 300 ribuan karena 2.900 yen ya. Kalau dirupiahin mungkin harusnya di 300 ribuan. Ya biasa lah. Nyampe Indonesia biasanya digoreng, apalagi baru keluar kayak gini. Masih hot itemnya. Tapi gue nggak tahu nih ini bakalan diupload di kapan gitu. Tapi walaupun gitu gue nggak bisa nahan diri buat beli ini. Ya karena gue habis dapet THR aja sih sebenarnya. Tapi selain itu ya udah pasti ini katanya sih keren parah sih. Nah, by the way, si HG Rising Freedom ini muncul di filmnya si Seed Freedom ya, dan dipiloti oleh Kira Yamato. Oke lah, nggak usah banyak komentar lagi, langsung aja kita lihat reviewnya kayak gimana. Nah, jadi ini kemasannya, jadi di atasnya itu ada tulisan HG Cosmic Era. Jadi si Gundam Seed itu ya adanya di Cosmic Era untuk universalnya. Nah, di sini ada tulisan si Gundam Seed Freedom ya, kemudian ini Rising Freedom Gundam ya, dan di sini ada Bandai Namco, dan dia ini untuk 8 tahun ke atas. Sini udah pasti ada logo Bandainya ya, kalau bootleg udah pasti nggak ada nih. Nah, di sini ada detail-detailnya, kemudian ada action pose-nya dari si HG Rising Freedom ini. Ini ya udah pasti close up-an dari box depannya. Dan di sini ada rear view dan front view-nya. Di sini sebenarnya ada cerita si Seed Freedom-nya nih, cuman ketutupan sama stiker. Nah, yang akan kita dapatkan dari paket pembeliannya itu kita dapat satu kantong, ada 2 kantong, ada 3. Kita dapat 4 kantong kayak gini dan satu manual book kayak gini nih. Dan yang menariknya untuk manual booknya itu dia udah bentuknya buku. Jadi kayak RG. Kalau HD kan biasanya dia sliding ya. Jadi bentuknya tuh kayak gini nih. Jadi walaupun dia nggak terlalu banyak halamannya ya, tapi bentuknya udah kayak buku kayak gini. Dan yang menarik lagi di sini stikernya ini bejibun banget gini. Ini banyak banget sih untuk ukuran HG stikernya ya nih. Dan ini kayaknya buat bentuk sayapnya sih. Ini PR banget sih. Dari dalam kantongnya kita dapat 11 runner, di mana 1 runner warna campuran, kemudian ada 2 runner warna putih, kemudian kita dapat 2 runner warna biru, ada 2 runner warna abu-abu tua, 2 runner warna navy, kemudian ada 1 runner warna abu-abu, 1 runner warna merah clear, dan kita juga dapat stiker yang gede banget. Ini dia si Rising Freedom setelah kita selesai rakit. Nah, ini keren juga ya. Jadi proses perakitannya menurut gua ini enak banget. Dan nggak usah ditanya ya, kalau Bandai udah pasti kayak gitu. Snafitnya tuh enak banget, manual booknya nggak ada yang salah sama sekali. Tapi yang bikin gua agak males adalah stikernya yang banyak banget. Kalau di bodinya sih cuma sedikit aja, yaitu di mata sama sensor-sensornya. Tapi untuk backpacknya ini banyak banget. Jadi garis-garis putih ini semuanya ini stiker ya. Jadi ya PR banget buat nempelin satu-satu ya. Karena ini sebelah sini, terus di belakangnya juga harus ditempelin. Nah, di sini juga harus ditempelin. Banyak banget yang harus ditempelin ini si list putihnya. Gak cuman ini aja, di rifle-nya juga hampir semuanya yang warna birunya itu harus ditempelin dengan stiker. Dan yang bikin PR lagi adalah nabmaknya, ya di warna biru dan warna hitamnya. Apalagi potongan runnernya itu ya di bagian part luar-luarnya kayak gini. Jadi memang PR banget buat ngilangin si nabmaknya di part biru sama part hitamnya. Dan ternyata simlennya pun ada beberapa bagian yang masih kelihatan. Kayak di samping kepalanya, di bagian putih thrusternya sini, ini kelihatan banget untuk si simlennya. Di paha belakangnya juga agak kelihatan sedikit sih. Dan di pelindung kaki belakangnya juga ini kelihatan. Tapi menurut gua untuk simlen dan nabaknya itu nggak terlalu jadi kendala sih. Dan gua sangat enjoy selama perakitannya.
Yang udah punya, coba komen di bawah selama proses perakitan kalian ada kendala apa atau ya lancar-lancar aja. Nah, ini dia aksesoris dari si HG Rising Freedom Gundam. Nggak terlalu banyak emang, tapi cukup oke ya. Pertama kita dapat body unit si HG Rising Freedom Gundamnya, yang akan kita bahas nanti. Nah, dapat sepasang tangan mengepal kayak gini, sebuah tangan terbuka, kemudian sebuah rifle seperti ini, dan menurut gua desainnya tuh keren banget. Tapi semua warna biru di sini adalah stiker ya. Nah, kemudian gagang depannya bisa kita gerakin dan rifle-nya bisa kita simpen di belakang waist-nya. Kita dapat dua beam saber dengan efeknya yang bisa digabung jadi satu kayak gini dan bisa disimpan di bagian waist samping. Selanjutnya kita dapat shield kayak gini yang lumayan gede ya. Bagian pinggirnya bisa kita rentangin mirip sayap kayak gini dan bisa kita tambahkan efek-efeknya kayak gini. Termasuk efek yang di depan jadinya kayak gini, udah kayak pesawat beneran aja ya. Kemudian kita juga dapat efek shieldnya kayak gini, pasangnya gampang. Tinggal copot part merahnya, kemudian part merah kita pasang di shieldnya, terus kita pasang lagi deh kayak gini. Terakhir, kita dapat part untuk transformasinya kayak gini. Ini dia si main body dari HG Rising Freedom Gundam. Dulu pas lihat trailer Street Freedom, first impression gua sama Rising Freedom tuh agak gimana gitu. Apalagi warna birunya tuh agak toys. Tapi ketika gua lihat langsung, ini HG Rising Freedom tuh ganteng maksimal. Dan gua bisa bilang dengan yakin kalau ini adalah desain terbaik dari seluruh Gundam yang dipakai oleh Kira Yamato sejauh ini menurut gua. Kita lihat apakah si Mighty Strike Freedom bakalan lebih keren dari ini. Kalau dilihat desainnya, ini memang beda jauh ya dari si Freedom. Paling body sama sayapnya aja yang agak mirip. Lainnya kayaknya udah di-upgrade desainnya jadi lebih keren. Dan untuk warnanya, ternyata birunya tuh oke juga. Apalagi udah ada separasi warna putih dan abu-abu, ini oke banget deh. Dan untuk proporsi badannya, si Rising Freedom ini jauh lebih bagus dibandingkan Freedom. Menurut gua, Freedom itu kurus banget. Nah, kalau si Rising Freedom ini lebih berisi dan lebih gagah menurut gua. Ini dia kepalanya yang menurut gua lebih mirip kepala Strike Freedom, cuma nggak ada ventilasi di mulutnya. Sayangnya, di sampingnya simpelnya tuh kelihatan banget. Nah, untuk bodinya mirip banget sama Freedom ya, cuma bedanya skema warnanya aja. Dan ternyata warna birunya tuh oke juga. Tadinya gue sempat khawatir kesannya akan jadi toys, tapi ternyata enggak. Kemudian shoulder padnya itu kayak Strike Freedom, cuma ada tambahan booster di sampingnya. Dan tangannya menurut gua malah mirip Destiny ya. Waist depan kayak gini aja cukup simple, cuma gua suka sama separasi warnanya. Kemudian waist sampingnya masih dengan railgunnya, tapi lebih simple dibandingkan dengan Freedom. Ini lebih kayak yang Strike Freedom ya. Tapi harus jujur sih, railgunnya gua lebih suka yang Freedom. Waist belakang simple aja kayak gini. Dan ini dia kakinya. Jadi desainnya tuh kelihatan banget pakai siluet dari Strike Freedom. Dari paha sampai ke betisnya. Hanya saja untuk telapak kaki kayaknya pakai desain dari Justice Gundam. Kemudian dari belakang betis bisa keluar semacam sirip kayak gini. Nah, ini dia backpacknya yang menurut gue untuk ukuran HG ini luar biasa keren. Emang ya, Gundam Seed itu desain backpacknya nggak ada obat deh. Dan untuk sayapnya, desainnya tuh 11-12 sama Freedom. Serupa tapi tak sama. Dan garis-garis putih ini semuanya stiker, jadi PR banget buat nempelin. Jadi sabar aja ya. Kemudian di balenanya ada sedikit simlennya, cuman nggak terlalu kelihatan. Dan ini kalau direntangin keren banget ya, ciri khas Freedom banget. Apalagi posisi balenanya menembak itu keren banget. Nah, si Rising Freedom ini bagian tengah backpacknya ada tambahan dua booster yang kayak sayap begini. Nah, plus ada penutup kepalanya kalau mau mode pesawat. Dan warna merahnya ini adalah stiker. Dan di moncongnya ini ada dua sirip yang bisa dikeluarin. Dan bagian putihnya ini juga stiker. Nah, jadi dibandingkan Freedom dan Strike Freedom, ini backpack yang paling keren sih menurut gua. HG Rising Freedom Gundam ini bisa berubah ke bentuk pesawat dan perubahannya tuh gampang. Kalian tinggal posekan Rising Freedom ini berdiri tegak aja, kemudian kepalanya ke atas sedikit, kemudian penutup kepalanya dikedepanin, menutup kepalanya, siripnya dikeluarin, kemudian telapak kaki ditekuk ke belakang, sirip di petisnya dikeluarin, konektor dipasang di selangkangannya dulu, shield di bagian merah ini digeser ke atas dan ke bawah.
gagang rifle itu dikesampingkan. Nah, gagang ini sini masukin ke sini nih, sehingga rifle-nya bisa nempel di shield dan shieldnya dipasang di konektornya. Nah, jadinya seperti ini si Rising Freedom mode pesawatnya. Dan model-modelannya kayak pesawat Gundam Wing ya, cuma Gundam tengkurap yang kepalanya ditutupin moncong pesawat. Tapi tetap keren sih menurut gua. Yuk kita bahas untuk artikulasinya. Jadi artikulasi kepalanya tuh udah luas banget kayak gini. Kemudian bahunya ini ada butterfly joint-nya. Shoulder pad-nya bisa ke atas ke bawah, dan part di sampingnya kita juga bisa gerakin sedikit. Rentangan tangannya cukup jauh, bicep-nya bisa diputer. Kemudian tekukan tangannya udah bagus banget karena dia udah double joint. Tangannya diputer nggak ada kendala. Kemudian bodinya bisa digerakin ke depannya udah bagus banget, udah jauh banget. Begitu pula ke samping-sampingnya udah bagus dan bisa diputer 360 derajat. Kemudian waist depannya kayak gini aja. Waist sampingnya bisa digerakin ke depan ke belakang dan ke sampingnya juga sedikit. Railgunnya bisa dibuka kayak gini dan bisa di extension kayak gini. Kakinya bisa split kayak gini, kemudian kakinya juga kita bisa puter kayak gini. Ke depannya ini udah jauh begini, ke belakangnya cuman segini aja. Kemudian tekukan kakinya udah bagus banget kayak gini. Dari betis belakangnya kita bisa keluarin siripnya, kemudian pelindung kaki bisa kita gerakin kayak gini. Dan pergerakan kakinya ini udah luar biasa luas kayak gini. Range pergerakannya tuh luas banget. Backpack tengah bisa kita gerakin ke atas kayak gini. Dan siripnya bisa kita keluarin tentunya. Boosternya bisa kita gerakin ke atas ke bawah. Sayapnya bisa kita gerakin ke samping. Ke atas ke bawah juga bisa. Diputer juga bisa kayak gini. Dan udah pasti bisa kita kembangin kayak gini. Balenanya juga bisa kita kedepanin kayak gini. Jadi artikulasinya tuh mantep banget kan. Begitu pula dengan joinnya, mantep dan kokoh nih. Dan walaupun backpacknya gede, dia bisa berdiri tanpa stand base. Nih udah mantep banget deh. HG Rising Freedom ini punya tinggi sekitaran 12,5 sentian aja. Rata-rata lah untuk ukuran HG. Nah ini perbandingan sama si HG Gundam Strike. Desainnya si Gundam Strike ini bener-bener kebanting ya sama si Rising Freedom ini. Begitu pula sama si HG Gundam Freedom. Kelihatan si Freedom itu kurus dibandingkan Rising Freedom. Dan yang mirip cuman torso sama backpacknya aja. Nah, malah bodinya menurut gue lebih banyak mirip ke Strike Freedom ya. Tapi tetap sih, Rising Freedom menurut gue lebih keren. Nah ini dia si HG Rising Freedom dengan aksesorisnya yang udah pasti nambah keren aja kalau dipasangin. Sayangnya kita nggak dikasih stand base ya. Padahal kalau dikasih ini berkali-kali lipat kerennya. Karena si HG Rising Freedom ini punya pose-pose aerial yang pasti keren-keren banget. Kayak pose ikonik dari Gundam Seed yaitu pose nembak sambil terbang. Nggak cuman itu aja, dia juga bisa transformasi jadi mode pesawat. Kalau ada stand base-nya kan jadi enak buat dipajangin. Tapi di luar stand base tadi, HG Rising Freedom ini punya kesan playability yang sangat menyenangkan banget. Build quality yang oke banget, sehingga nggak ada part yang gampang copot pas dimainin. Artikulasi yang udah luas dan aksesoris dengan gimmick yang oke membuat kesan gua mainin ini puas banget. Banyak banget pose-pose yang bisa kita explore di sini, yang bikin kalian susah move on dari kit ini. Percaya deh sama gua, ini kit itu keren banget dan worth it banget nih kalau misalkan harganya di bawah 400 ribuan. Nah, menurut kalian dari keempatnya kalian lebih suka yang mana? Jadi gua sih timnya Rising Freedom ya. Jadi kesimpulan review kita untuk si HG Rising Freedom ini adalah kit Gunpla yang bagus banget. Dan gue sangat merekomendasikan ini buat kalian beli. Apalagi kalau misalkan kalian lihat ada yang di bawah 400 ribuan, kalian langsung sikat aja, nggak usah banyak mikir. Karena memang sekeren itu sih si HG Rising Freedom ini. Di luar stikernya yang emang PR banget buat dipasang. Selain itu ini oke banget. Dan itu aja sih review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian teracuni. Salam satu Gundam dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.